Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dimanapun engkau berada. Saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita datang berlutut di hadapan Tuhan. Kita mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan selama ibadah kita berlangsung. Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu saya ucapkan. Bersyukur di hadapan Tuhan bahwasanya kita boleh ada sampai dengan hari ini. Kami dari tim pemusik, pemuji, GPDI Barito dan Pemandangan. Biarlah hari ini kami mau mengajak saudaraku, kita mau menyembah kepada Dia, Allah yang hidup, Allah yang sudah memelihara kehidupan kita sampai dengan hari ini. Suatu anugerah yang besar bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tak bisa membalas kesetiaan
Glory, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa di dalam kerajaan surga. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan buat satu kesempatan yang indah di mana kami Tuhan dalam kondisi yang apa adanya yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami. Kami mau tetap memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Dalam segala keberadaan kami mau naikkan pujian dan hormat syukur kami dalam roh dan kebenaran. Pimpin kami Tuhan, karena kami tidak dapat berjalan sendiri. Ibadah yang kami bawa ke dalam tangan-Mu itu Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama Tuhan dalam roh dan kebenaran. Untuk itu Tuhan, persiapkan hati kami, pikiran kami, konsentrasi kami untuk tertuju kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat satu kesempatan yang indah di mana jemaat-Mu ada di rumah mereka masing-masing. Dan kami, oh Tuhan, jemaat GPDI Barito dan Pemandangan, tetap mau memuji memuliakan nama Engkau, karena Engkau yang layak dipuji ditinggikan. Persiapkan hati kami Tuhan, Roh-Mu yang kudus memimpin kami dari awal ibadah ini, pertengahan bahkan sampai selesainya nanti Tuhan. Semuanya kami pakai Tuhan untuk hormat dan kepujian nama Tuhan. Memberkati, mengurapi setiap pelayan yang ada, baik pemimpin pujian, backup singer, para pemain musik, multimedia sound system, yang senantiasa Tuhan memberkati sarana prasarana yang kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Nama-Mu saja dipuji, ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpinan-Mu ada di tengah-tengah kami, mulai Roh-Mu yang kudus memimpin ibadah ini dari awal sampai selesainya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita menyembah kepada Allah yang tidak terbatas. Amin. Dimanapun Bapak dan Ibu berada, saya yakin dan percaya Roh Allah beserta dengan kita. Sukacita yang dari Allah berikan bagi setiap kita menjadi kekuatan yang baru buat hidup kita. Amin. Kita akan memuji Dia. Engkaulah adalah kekuatan bagi hidup kami Tuhan, sehingga kami mampu melewati segala persoalan dan masalah dalam hidup kami. Engkau Allah yang besar bagi setiap kami. Haleluya. Engkau bersama
Allah yang menjadi sumber kemenangan bagi setiap hidup kita. Jangan pernah goyah. Jangan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhan. Jangan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat bagi engkau dan saya. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Sebentar kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat hidup kita, menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman yang menjawab segala kebutuhan kita. Kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Percaya setiap janji akan digenapi dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah dasar bagi setiap kami untuk berharap Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
Puji-Mu ajaib Tuhan. Amin. Kami berserah kepada kekuatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami boleh rasakan sukacita daripada Engkau Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, Engkau masih tetap Tuhan. Oh Tuhan, menyertai kami Tuhan. Engkau memberikan kesempatan kami masih memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami sebentar akan mendengarkan daripada firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan yang menguatkan kami. Firman-Mu yang menjadi pedoman kami, menjadi pegangan dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan berjalan seturut daripada kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, urapilah hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang menjadi pesan daripada Engkau ya Tuhan merupakan isi daripada hati-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapa,
Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh ada di tengah-tengah jemaat Tuhan dikasih Tuhan. Saya percaya dimanapun keberadaan saudara, baik yang di rumah maupun mungkin ada yang di tempat-tempat, mungkin masih ada di kantor bekerja ataupun segala dimanapun keberadaan saudara. Saya percaya kita semua ada di dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan dikasih Tuhan, pada waktu awal ibadah online kita, di awal kebenaran firman Tuhan, saya buka dengan suatu pertanyaan, apakah saudara mempercayai perkataan Injil Kristus? Hari ini saya juga masih mau sama, saya mau buka kebenaran firman Tuhan dengan suatu pertanyaan yang sama. Setelah kurang lebih 2 bulan lebih kita boleh stay at home, ada di rumah masing-masing. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara, tapi satu hal yang saya tahu, janji kebenaran firman Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang bergantung penuh dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ada jaminan perlindungan Tuhan, ada jaminan dari Tuhan. Itu sebabnya di awal kebenaran firman Tuhan, saya masih mau bertanya kepada jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada, apakah saudara masih mempercayai perkataan firman Tuhan di tengah-tengah hari-hari ini? Apakah saudara masih mempercayai bahwa firman Tuhan, ya dan amin? Jemaat Tuhan dikasih Tuhan, hari ini, di tengah-tengah keberadaan kita, firman Tuhan katakan, sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, firman Tuhan menceritakan dan mencatat banyak sekali diikuti dengan tanda-tanda ataupun fenomena-fenomena yang sudah dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan. Salah satu tandanya adalah firman Tuhan katakan, akan datang masa yang sukar. Di mana ketika masa yang sukar itu datang, seluruh dunia akan merasakan dampak dari kesukaran seperti yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi enggak cuma segelintir orang, enggak cuma sebagian orang yang merasakan kesukaran itu. Tapi firman Tuhan katakan ketika dikatakan akan datang masa yang sukar, seluruh dunia akan merasakan dampak daripada masa yang sukar itu. Kemudian firman Tuhan juga mencatat dan menjelaskan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali akan muncul pengajaran-pengajaran yang sesat, yang diajarkan oleh nabi-nabi palsu ataupun pengajar-pengajar palsu yang mereka memakai nama Tuhan Yesus Kristus. Padahal apa yang diajarkan atau apa yang diberitakan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Apa yang disampaikan itu tidak berasal daripada Tuhan, tetapi mereka hanya berpura-pura meminjam nama Tuhan. Nah, jemaat yang Tuhan yang dikasihi Tuhan, pengajaran-pengajaran sesat ini berusaha untuk menggeser nilai-nilai kebenaran yang sudah ditanamkan dalam kehidupan umat Tuhan. Saya sering kali bawa di dalam kebenaran firman Tuhan, saya katakan ada masanya nanti gereja Tuhan akan dipaksa untuk bergeser daripada nilai-nilai kepercayaan ataupun nilai-nilai kebenaran yang sudah ditanamkan dalam kehidupan gereja Tuhan. Ada masanya gereja Tuhan akan dipaksa. Tapi saya pernah katakan lewat kebenaran firman Tuhan, jangan pernah bergeser, jangan pernah engkau berpindah daripada nilai-nilai kebenaran yang sudah ditanamkan dalam kehidupan saudara dan saya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, di tengah masa kesukaran akan muncul banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena saya pernah katakan, iblis itu selalu bermain di celah-celah. Dia selalu lihat apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi keterbatasan, sehingga lewat kelemahan, keterbatasan dan kesukaran ataupun tekanan-tekanan hidup yang akhirnya mengakibatkan tanpa disadari kita menggeser nilai-nilai kebenaran yang sudah ditanamkan dalam kehidupan gereja Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21. 1 Tesalonika 5 ayat 21, firman Tuhan katakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Semoga damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ternyata pengajaran sesat itu bisa membuat suatu kecacatan tersendiri dalam kehidupan gereja Tuhan. Pengajaran sesat itu, pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu menjadi salah satu kategori sesuai dengan 1 Tesalonika 5. Firman Tuhan katakan itu disebut sebagai kejahatan. Firman Tuhan katakan jauhkanlah hal-hal itu. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sudah hampir 2 bulan kita boleh tinggal di rumah. Dan kalau saya lihat fenomena-fenomena yang terjadi, banyak sekali orang-orang bisa melihat dari
mencari informasi dari sosial media. Dan kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi sosial media. Dan kalau kita lihat mungkin setiap detik waktu saudara buka sosial media, baik itu bentuknya YouTube, Facebook, dan lain sebagainya, saudara bisa dengar pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Tapi firman Tuhan datang pada saat hari ini. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saya mau katakan di awal kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Segala sesuatu yang baik, yang benar, semua harus berdasarkan perkataan Injil Kristus. Apabila itu tidak sesuai dengan perkataan Injil Kristus, apabila itu bertentangan dengan Injil Kristus, itu bukan pengajaran yang baik, itu bukan pengajaran yang benar. Tetapi pengajaran yang baik, pengajaran yang benar, itu harus sejalan dengan perkataan Injil Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini kita banyak sekali waktu sehingga kita bisa memakai waktu kita untuk supaya mungkin tujuannya baik, kita mau lebih lagi diperlengkapi lewat pengajaran-pengajaran yang baik. Tapi firman Tuhan datang pada saat hari ini bagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Firman Tuhan katakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kenapa? Karena firman Tuhan juga sudah mencatat dan menjelaskan bahwa nanti sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali akan muncul banyak pengajaran-pengajaran yang sesat. Pengajaran-pengajaran tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kadang-kala kita suka berpikir pengajaran yang sesat itu adalah pengajaran yang berarti dia tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu betul. Tapi iblis itu dia adalah bapa dari segala tipu muslihat. Ketika dikatakan nanti yang memberitakan pengajaran-pengajaran sesat itu adalah nabi-nabi palsu, artinya dia akan seolah-olah menjadi utusan Tuhan, menyuarakan suara Tuhan. Padahal apa yang disampaikan itu tidak berasal daripada Tuhan, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita belajar menyikapi segala situasi kondisi yang ada di tengah-tengah umat Tuhan. Firman Tuhan datang bagi saudara dan saya, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saya katakan sesuatu hal yang baik, yang benar, itu harus sejalan dengan perkataan Injil Kristus. Saya boleh katakan kalau itu tidak sejalan dengan perkataan Injil Kristus, berarti itu pengajaran yang sesat. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sehingga kita boleh lihat apa dampak yang terjadi ketika seseorang itu terpengaruh dengan pengajaran yang sesat tanpa disadari dia menabur benih-benih pengajaran sesat dalam kehidupannya. Firman Tuhan katakan nilai-nilai kebenaran yang sudah ditanamkan di dalam kehidupan gereja Tuhan itu bisa bergeser. Sehingga apa yang bergeser? Apa yang terjadi? Mari kita buka di dalam 2 Timotius 3. Di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan menceritakan keadaan manusia pada akhir zaman. Ini adalah keadaan manusia sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ketika masa-masa yang sukar, akibat terlalu sulit, akibat terlalu banyak tekanan, akibat terlalu banyak pergumulan, akibat keadaan masa yang sukar. Firman Tuhan menggambarkan ada banyak manusia yang nilai-nilainya mulai bergeser. Apa yang firman Tuhan katakan? Mari sama-sama kita buka. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan dengan judul perikop, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini fenomena yang terjadi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Memang akan datang masa yang sukar. Hari-hari ini kita ada di tengah-tengah kesukaran. Kesukaran itu masing-masing orang kesukarannya beda-beda. Tapi firman Tuhan ya dan amin. Kalau dia bilang akan datang masa yang sukar, pasti itu terjadi. Dan tadi di awal kebenaran firman Tuhan saya katakan, dampak daripada kesukaran itu gak cuma dirasakan oleh segelintir orang, tapi dampaknya itu akan dirasakan seluruh dunia. Firman Tuhan katakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sehingga lewat kesukaran itu, yang di ayat yang kedua dikatakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Banyak ribut. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Artinya apa? Tidak dapat menguasai diri. Garang. Gampang emosi. Tidak suka yang baik. Suka berkhianat, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu.
lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kalau kita lihat di sini dikatakan berlagak tahu, artinya apa? Merasa orang yang paling benar. Sok tahu, mungkin seperti itu ya. Kemudian dikatakan di ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ayat yang keenam, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Apa maksudnya? Artinya begini, bukankah saudara dan saya, kita ini adalah mempelai Kristus. Kristus adalah mempelai laki-laki. Gereja Tuhan digambarkan sebagai mempelai wanita. Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-6, di antara mereka siapa? Orang-orang yang berpura-pura menjadi nabi-nabi palsu, orang-orang yang melakukan pengajaran-pengajaran sesat, orang-orang yang kelihatannya sepertinya orang Kristen tapi hidupnya tidak menunjukkan kekristenan mereka. Firman Tuhan katakan ada orang-orang seperti itu menyelundup di tengah-tengah kekristenan yang sejati. Untuk apa? Untuk menjerat perempuan-perempuan lemah. Ini berbicara mengenai gereja Tuhan yang memang lemah. Gereja Tuhan yang lemah, yang tidak berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Ataupun yang mungkin nilai-nilai kebenarannya mulai bergeser. Yang syarat dengan dosa dan dikuasai berbagai-bagai nafsu. Kenapa? Karena kesukaran, begitu sukar yang dihadapi. Ayat yang ke-7 dikatakan, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama dan seterusnya. Diceritakan apa yang terjadi, dampak daripada masa yang sukar. Bagaimana nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan gereja Tuhan mulai bergeser. Firman Tuhan katakan memang ini sesuatu hal yang harus digenapi. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Kenapa di akhir zaman banyak manusia mencintai dirinya sendiri? Karena memang firman Tuhan katakan masa yang sukar. Kalau kita lihat sekarang, perekonomian jatuh dan lain sebagainya. Banyak orang berlomba-lomba untuk apa? Untuk urusan perut. Orang berlomba-lomba kenapa? Karena memang banyak orang mencari untuk sesuatu hal buat kebutuhan hidupnya sehingga mereka bisa menghalalkan segala cara. Tapi saya percaya setiap umat Tuhan yang hidupnya berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, yang percaya penuh dengan iman perkataannya, yang percaya penuh bahwa perkataan Yesus, perkataan Alkitab firman Allah ini adalah perkataan Injil Kristus, sehingga hidup mereka berjalan sesuai dengan perkataan Injil Kristus, pasti kehidupannya tidak akan seperti ini. Karena firman Tuhan katakan, dari buahnya lah engkau akan lihat siapa sesungguhnya orang itu. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan ya dan amin. Kalau dibilang akan datang masa yang sukar, pasti datang masa yang sukar. Kalau dibilang nanti suatu saat, nanti akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, nanti nilai-nilai kebenaran itu akan bergeser dalam kehidupan manusia. Baik manusia yang mengenal Yesus maupun manusia yang tidak mengenal Yesus. Ini firman Tuhan katakan, itu juga pasti akan digenapi. Tapi hari ini kita belajar, sebagai gereja Tuhan yang sudah ditanamkan nilai-nilai kebenaran, jangan sampai nilai-nilai kebenaran itu bergeser dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan mencatat dan menceritakan dan memberitahukan bagaimana caranya supaya kehidupan saudara dan saya tidak menjadi gambaran serupa seperti apa yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama dan seterusnya. Bagaimana caranya supaya nilai-nilai kebenaran itu tidak bergeser dalam kehidupan saudara dan saya sekalipun sudah datang masa yang sukar dalam kehidupan saudara dan saya. Bagaimana caranya supaya kita tetap berpegang teguh dengan perkataan Injil Kristus. Kita bisa bilang sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi, saya tetap berpegang kepada perkataan Injil Kristus. Bagaimana caranya? Bukankah firman Tuhan katakan, kekuatan saudara dan saya terbatas. Tapi Allah yang saudara sembah dan saya, dia Allah yang tidak terbatas. Kuasanya tetap sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Timotius 3 ayat 14, firman Tuhan mencatat dan mengajarkan umat Tuhan bagaimana caranya supaya kehidupan kita, nilai-nilai kebenaran yang sudah ditanamkan dalam kehidupan saudara dan saya tidak bergeser. Jangan sampai masa yang sukar itu mempengaruhi kehidupan saudara dan saya, mempengaruhi pengiringan saudara dan saya dalam menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu.
Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Hari ini kita belajar, sedikitnya ada 3 poin. Bagaimana caranya supaya kehidupan kita tidak serupa dengan gambaran manusia akhir zaman yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama dan seterusnya. Supaya nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan kita tidak bergeser. Supaya jangan sampai di tengah masa kesukaran itu tanpa disadari kita menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita tetap berpegang teguh dengan perkataan Injil Kristus. Saya mau katakan bagaimana caranya supaya Yesus jangan disalibkan lewat kehidupan saudara dan saya. Tapi biarlah lewat kehidupan saudara dan saya, kita boleh mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh menjadi garam dan terang dunia. Firman Tuhan berkata di ayat yang ke-14, poin pertama. Firman Tuhan katakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Di tengah masa yang sukar, Injil Kristus datang bagi saudara dan saya. Memperlengkapi saudara dan saya. Untuk apa? Poin pertama, firman Tuhan katakan, mari berpegang pada kebenaran. Apa itu kebenaran? Saya selalu tekankan, kebenaran itu adalah perkataan Injil Kristus. Di luar daripada perkataan Injil Kristus yang bertentangan daripada perkataan Injil Kristus, itu bukan kebenaran. Tapi kebenaran yang sejati adalah perkataan Injil Kristus. Jadi poin pertama kita belajar. Bagaimana caranya supaya kita tetap berpegang teguh? Bagaimana caranya supaya nilai-nilai kebenaran itu tidak bergeser dalam kehidupan saudara dan saya? Yang pertama, mari berpegang pada kebenaran perkataan firman Tuhan. Apapun yang saudara dengar, apapun yang saudara lihat, apapun yang saudara rasakan, semuanya ujilah dengan perkataan Injil Kristus. Kalau itu selaras dan sesuai dengan perkataan Injil Kristus, lakukanlah. Tapi kalau itu tidak selaras dan menyimpang daripada perkataan Injil Kristus, jangan pernah lakukan. Jangan pernah lepaskan mahkota keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara dan saya. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ketiga. 2 Timotius 4 ayat yang ketiga. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Kenapa? Memang firman Tuhan iya dan amin. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng, bagi sesuatu hal yang mengenakan buat telinga mereka, sesuatu hal yang mengenakan buat perut mereka, sesuatu hal yang mengenakan buat pangkat dan apapun yang menjadi keinginan mereka sehingga kebutuhan mereka dipenuhi. Ini firman Tuhan yang berbicara. Tetapi firman Tuhan katakan di ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu dalam segala hal. Tadi di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama, di situ diceritakan banyak orang sudah tidak bisa menguasai dirinya dia. Gak bisa menguasai diri sendiri, garang. Suka menjelekkan orang lain, suka memfitnah, lebih mencintai diri sendiri karena masalah uang dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan kenapa mereka lebih senang dengan hal-hal yang mengenakan telinga mereka. Aduh kalau dengar khotbah yang kayaknya terlalu keras ini gak enak. Maunya senang khotbah tuh yang enak, mengenai berkat atau mengenai sesuatu hal yang enak. Saya sekarang perlu kesembuhan, jadi saya mau cari khotbah yang mengenai kesembuhan. Sekarang saya perlu mengenai kebutuhan ekonomi saya, jadi sekarang saya cari khotbah yang mengenai kebutuhan ekonomi, bagaimana dia adalah Jehovah Jireh. Tapi sekarang saya lagi sesuatu hal apa yang menjadi kebutuhan saya. Engkau cari khotbah yang sesuai dengan kebutuhanmu. Firman Tuhan datang tidak seperti itu. Tapi firman Tuhan datang untuk memperlengkapi saudara dan saya. Untuk apa? Untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Kalau kita percaya firman Tuhan ya dan amin. Saudara dan saya, tugas saudara dan saya bukan mengatur Tuhan. Tapi tugas saudara dan saya melakukan apa yang firman Tuhan sudah perintahkan dan perkatakan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, artinya apa? Di tengah masa kesukaran saudara. Di tengah masa tekanan-tekanan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Sabar. Lakukanlah tugasmu. Apa tugas saudara? Menjadi garam dan terang dunia. Sambil terus berpegang dengan perkataan Injil Kristus. Berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah bergeser. Kadangkala kita kalau dengar apa, baca apa, lihat di YouTube atau lain sebagainya kita nggak ngerti. Pokoknya kalau pakai ayat langsung kita bilang yes, amin. Firman Tuhan bilang ujilah segala sesuatu. Kalau itu memang selaras tidak menyimpang ataupun tidak bertabrakan dengan perkataan firman Tuhan yang lain, lakukan itu. Jangan lihat siapa yang membawakan firman-Nya. Saudara juga kalau hari ini saudara kita sama-sama ibadah, jangan pandang saya siapa. Saya bukan siapa-siapa. Tapi pandanglah perkataan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Kalau saudara pandang saya mungkin saudara akan kecewa. Kalau saudara lihat saya mungkin saudara akan bilang siapa itu yang berdiri di situ. Dia masih muda, saya sudah makan asam garam sebelum dia. Mau ngapain dia berdiri di situ. Tapi kalau saudara pandang perkataan firman Tuhan, saudara akan lihat siapa yang mengutus firman Tuhan ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Jadi ayat pertama kita belajar. Poin pertama kita belajar. Mari berpegang pada kebenaran perkataan Injil Kristus. Apapun keadaan saudara, apapun kondisi saudara hari-hari ini, tetap pegang penuh perkataan Injil Kristus. Jangan pernah bergeming. Poin kedua kita belajar. Ayat yang ke-15, tetap di dalam 2 Timotius 3. Firman Tuhan katakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi poin kedua kita belajar bagaimana caranya supaya saudara dan saya itu tidak menjadi serupa seperti gambaran manusia akhir zaman di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama dan seterusnya. Supaya nilai-nilai kebenaran kita enggak bergeser. Mari kita mengenal kitab suci lebih dalam lagi. Karena kitab suci ini dapat memberikan hikmat dan menuntun kita kepada keselamatan yang sejati di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua dan ketiga. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Mari hari-hari ini kita isi, hari-hari kita, waktu kita merenungkan Taurat firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mari lebih banyak lagi mengenal siapa pribadi yang Tuhan saudara dan saya layani dan saudara dan saya sembah. Mari kita isi waktu kita. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bukankah kita percaya Tuhan bisa pakai apa saja? Baik itu virus corona, baik itu apapun juga bentuknya, supaya saudara dan saya lebih mengenal lagi siapa pribadi Tuhan yang kita layani dan kita sembah. Kalau kita lihat banyak sekali dampak daripada corona, yang membuat orang hatinya lari, kemudian mulai berpaling dan mulai berbalik kepada Yesus. Mulai berbalik, mereka mulai mencari kepada Tuhan. Kalau kita lihat, saya sering kali baca di sosial media ataupun ini, banyak orang, enggak cuma di negara Indonesia, tapi di negara-negara lain, banyak orang, mereka di jalan-jalan, mereka mulai menyembah kepada Tuhan, mereka mulai berseru kepada Tuhan, yang tadinya itu tidak dilakukan dan sekarang mulai dilakukan. Bukankah ini sesuatu hal yang baik? Makanya saya katakan Tuhan bisa pakai apa saja. Supaya apa? Supaya umat Tuhan berbalik kepada Tuhan dan mengenal, lebih lagi mengenal siapa pribadi Tuhan yang disembah dan dilayani. Kenapa? Karena Tuhan gak mau saudara dan saya binasa. Hosea 4 ayat 6 katakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa bisa seperti itu? Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Nah ini. Hari ini firman Tuhan datang bagi saudara dan saya. Hari-hari ini, di tengah masa kesesakan kita, di tengah masa kesukaran kita,
Firman Tuhan ya dan amin. Mari kita pakai ini untuk lebih lagi mengenal siapa pribadi Tuhan yang kita layani dan kita sembah. Poin yang ketiga, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, poin yang ketiga, di dalam 2 Timotius 3 tetap ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi poin ketiga kita belajar, bagaimana cara supaya nilai-nilai kebenaran itu tidak bergeser dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita memiliki hati yang lemah lembut, hati yang mau diajar, hati yang mau dibentuk lewat perkataan Injil Kristus. Kalau firman itu sudah datang bagi saudara dan saya, mungkin firman itu datang kadangkala mengajar saudara dan saya, mari terima pengajaran itu. Tapi mungkin firman itu kadangkala datang untuk menyatakan kesalahan saudara dan saya. Mari terima, mari miliki hati yang lemah lembut dengan cara apa? Memperbaiki kehidupan saudara, pengiringan saudara dan saya. Memperbaiki, karena mungkin kadangkala firman itu datang untuk mendidik saudara dan saya. Mungkin kadangkala firman itu datang sepertinya keras. Tapi firman Tuhan katakan bahwa di sini mari miliki hati yang lemah lembut. Hati yang mau diajar, hati yang mau dibentuk lewat perkataan Injil Kristus. Di tengah kesulitan saudara, di tengah ketidakpastian saudara, di tengah penderitaan dan pergumulan saudara dan saya, jangan pernah keraskan hati saudara dan saya untuk suara Tuhan. Jangan pernah keraskan hatimu untuk suara Tuhan. Hari-hari ini kita perlu suara Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan katakan, kalau kita mau lakukan ketiga poin ini, firman Tuhan katakan itu sama seperti kita sedang diperlengkapi oleh Allah. Sebagai umat kepunyaan Allah. Untuk apa? Untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Untuk memperlengkapi saudara dan saya. Supaya kita bisa menjadi gereja yang sempurna. Jadi 3 poin kita belajar hari ini. Yang pertama, mari berpegang pada kebenaran perkataan Injil Kristus yang saudara dan saya sudah terima dan yakini. Yang kedua, mari mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat dan menuntun kita pada keselamatan kepada Yesus Kristus. Mengenal lebih lagi Tuhan yang saudara dan saya sembah dan saudara dan saya layani. Yang ketiga, mari memiliki hati yang lemah lembut untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya apapun yang saudara dengar dan saudara lihat hari-hari ini, kalau saudara uji segala sesuatu berpegang pada kebenaran firman Tuhan, hasilnya pasti akan mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita tidak menjadi gambaran di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Sehingga nilai-nilai kebenaran itu tidak bergeser. Di akhir kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini, saya mau katakan pasti menjadi kerinduan saudara dan saya. Supaya kita rindu nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita bisa sama-sama masuk ke dalam Yerusalem baru. Tempat yang sudah disiapkan Allah bagi umatnya, bagi anak-anaknya yang setia dan setia mengasihi Tuhan, taat setia mengasihi Tuhan sepanjang hidupnya, sampai Tuhan datang yang kedua kali dan yang terakhir kali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Mari kita akan akhiri kebenaran firman Tuhan dengan sebuah pujian. Zaman sekarang berjagalah. Jemaat Tuhan dikasihi Tuhan. Jangan sampai kita menyalibkan Yesus yang kedua kali. Mungkin saudara dan saya bilang, kapan saya menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kali? Lewat sikap hidup saudara dan saya. Kalau sikap hidupmu tidak sesuai dengan Injil perkataan Yesus Kristus, tanpa disadari, engkau menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tapi hari ini kita belajar. Mari bawa hidup saudara dan saya untuk kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, mengenal pribadi Tuhan yang kita sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora,
melihat Tuhan. Tapi kami rindu kami bisa masuk bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Katakan, oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi, tak lama lagi, Tuhanku datanglah, membawa saya masuk sana. Lama lagi, Tuhanku datanglah, bawa saya. Katakan, tak lama lagi Tuhanku datanglah. Tak lama lagi, Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Lama lagi, Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Haleluya, haleluya. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Ini menjadi kerinduan kami Bapa. Kami mau masuk ke dalam Yerusalem baru yang Tuhan sudah siapkan bagi kehidupan umat Tuhan. Yang tetap berpegang teguh pada perkataan Injil Kristus. Biarlah Roh Kudus yang menolong dan memampukan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kekuatan kami terbatas Bapa. Tapi kami juga berkata Tuhan kami punya Allah yang tidak terbatas Tuhan. Firman-Mu datang pada saat hari ini bagi kami semua Tuhan. Ketika masa yang sukar itu datang Tuhan. Biarlah nilai-nilai kebenaran yang sudah ditanamkan dalam kehidupan gereja Tuhan. Itu tidak bergeser Tuhan. Kami tetap mau berpegang teguh pada kebenaran perkataan firman-Mu Tuhan. Kami lebih lagi mau mengenal perkataan firman Tuhan. Merenungkan perkataan Injil Kristus siang dan malam. Bahkan kami mau memiliki hati yang lemah lembut Tuhan. Hati yang mau diajar, dibentuk dan dididik lewat perkataan firman Allah. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Mungkin ada di antara kami Tuhan yang tanpa kami sadari Tuhan. Keadaan kami, situasi kami Tuhan.
Tanpa disadari Tuhan, itu mendorong nilai-nilai kebenaran yang sudah ditanamkan dalam kehidupan kami. Mulai bergeser dan keluar dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi hari ini Tuhan firman-Mu datang menegur, mengajar dan mendidik kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, kami mau berpegang teguh dengan lewat perkataan firman Tuhan. Kami mau terus Tuhan diteguhkan lewat perkataan Injil Kristus. Kami mau berkata sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun keadaan kami, apapun kondisi kami, apapun yang kami alami Tuhan, kami tetap beriman dan berpegang teguh dengan perkataan firman Tuhan. Apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, kami akan uji itu semua Tuhan. Apabila itu sesuai dengan perkataan Injil Kristus, kami akan lakukan. Apabila itu tidak sesuai dengan perkataan Injil Kristus, kami tidak akan lakukan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi biarlah karya Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara dalam hidup kami Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sukar ini, kami perlu Engkau ya Roh Kudus untuk menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkaryalah Roh Kudus atas setiap kehidupan umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima setiap benih-benih kebenaran firman Tuhan yang ditabur. Dan biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan setiap benih firman yang ditabur hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat satu pujian, kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Tuhan lebih dari hidup.
Terpujilah namamu Tuhan. Di akhir ibadah ini kami bersyukur menikmati kasih Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah apa yang sudah kami kerjakan lakukan pada hari ini, biarlah ini boleh seluruhnya menyenangkan hati Tuhan. Bahkan para seluruh pelayan yang sudah mengambil bagian, mulai dari song leader, singer, pemain musik, multimedia, sound system yang ada, mereka siap bertugas untuk Tuhan sekalipun dengan keterbatasan situasi yang ada. Tapi semangatnya untuk terus bisa melayani Tuhan, kiranya dari tempat maha tinggi Tuhan akan melihat jerih lelah mereka. Dan hamba yakin dan percaya Tuhan berkati mereka semua, bahkan juga hambamu yang sudah bisa menjadi saluran berkat, Tuhan berkati. Bahkan sidang jemaat yang ada, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dan jawaban di dalam setiap kehidupan mereka semua. Tuhan tolong kami semua, berikan kami kekuatan selalu senantiasa. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi sebelumnya kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ini yang kami cintai, yang kami kasih, mulai dari Presiden dan seluruh staf jajarannya sampai ke tingkat-tingkat pedesaan. Tuhan tolong, Tuhan sertai, berikan kekuatan bagi bangsa dan negara kami, khususnya bagi rakyat Indonesia yang diliputi oleh situasi COVID-19. Tuhan tolong, Tuhan juga sertai setiap orang-orang yang terkena virus ini. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan mereka. Bahkan juga para dokter, bahkan juga ilmuwan yang juga turut bertugas untuk bisa menyelesaikan seluruh pekerjaan yang ada. Tuhan tolong mereka, berikan kekuatan, kesehatan selalu senantiasa, bahkan sampai akhir daripada pandemik ini. Tuhan sertai mereka semua. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih, terpujilah namamu. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan tibakan di rumah kami dengan tidak ada satu kekurangan apapun. Melakukan segala aktivitas kami dengan tidak merasa ragu dan khawatir dan takut. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang kami sembah akan menyertai kami, keluarga kami dan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kita akan angkat tangan, kita arahkan terus hati kita kepada Tuhan, dan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Marilah saudara-saudaraku, pulanglah menerima berkat dari Allah Bapa, cinta rahmatnya daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai pada hari ini, besok Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bye.